Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salaisya Marifatul Hasanah, NPM 2040300074, Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas basis data yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database dan tabel. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu menginstal software aplikasi yang bernama Xmap Control Panel. Lalu kita buka aplikasinya. Setelah itu, di tampilan ini ada yang namanya MySQL. Lalu kita klik MySQL tersebut. Kita klik Start, maksud saya. Lalu kita cari folder di mana kita menginstal aplikasi tersebut. Jika di laptop saya ini, saya installnya di disk C, lalu Xmap, lalu kita buka MySQL, folder MySQL, kita buka folder bin, lalu dalamnya ada yang banyak-banyak aplikasi, kita buka yang namanya MySQL. Nah, di sini ada tulisannya MariaDB, tapi tidak perlu khawatir. Lalu kita ketik show database. Jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Maka akan muncul database-nya hanya information dan skema tes. Di sini kita hanya sebagai guest atau tamu. Jadi kita tidak bisa untuk membuat. Kita hanya bisa melihat saja. Maka dari itu, kita alihkan. Kita exit, kita alihkan MySQL ini ke yang namanya command prompt. Kita tulis cmd. Nah, seperti ini tampilannya. Kita panjangkan layarnya biar mudah. Oke, kita tulis cd titik-titik ini untuk menaikkan direktori. Kita ketik lagi cd backslash. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik lagi cd xmap atau cd xtab. Jika dia ada foldernya, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita untuk mengecek apakah MySQL itu ada, maka kita klik dir. Nah, di sini ini tampilannya. Biar memudahkan kita untuk mencari MySQL itu, kita tulis dir \w. Nih, di sini ada nih MySQL. Oke, kita langsung cd MySQL, enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita klik lagi cd bin. Kita untuk mengeceknya lagi cd kita langsung ke dir \w. Seperti ini. Lalu kita klik lagi cd tidak ada cd-nya, maaf. MySQL langsung. Nah, kita buat usernya, kita spasi min u spasi. Jika kita install Xmap-nya itu hanya
dan next, maka usernya itu adalah root. Kita ketik root spasi min p. Ketika di enter maka dia akan meminta password. Nah, seperti ini. Tidak perlu diisi passwordnya, lalu kita enter lagi, maka tampilannya seperti ini. MariaDB, seperti tampilan awal ya, seperti yang ada di SQL tadi. Lalu kita cek database-nya. Kita klik show databases titik koma. Nah, ini di sini ada tabel database-nya. Lalu kita akan membuat sebuah database baru. Maka dari itu kita tuliskan di sini create database. Misalkan saya akan membuat php tugas titik koma. Jadi jangan lupa cantumkan titik koma. Jika ada tulisan query oke, maka dikatakan berhasil. Lalu coba kita lihat show database. Nah, maka di sini akan ada PHP tugas. Saya scroll ke bawah. Lalu di sini saya tulis use php tugas titik koma enter. Nah, maka dia akan muncul di sini database change. Lalu kita akan membuat tabel mahasiswa. Caranya ketik create tabel mahasiswa, buka kurung, biar rapi, kita bisa menuliskannya di samping boleh, di bawahnya juga boleh. Di sini saya akan menuliskan di bawahnya. Lalu kita enter saja. Kita tulis ID int primary key auto increment. Jangan di titik koma, tapi menggunakan koma. Lalu kita enter lagi. Nama, tipe datanya apa nama itu? Kita buat tipe datanya yaitu varchar. Kita kasih panjangnya 100, lalu koma, enter lagi npm, char, email, varchar, 100 juga, jurusan, tipe datanya varchar juga, 100. Oke, enter. Gambar, tipe datanya varchar juga sama, 100. Nah, ini jangan di koma. Hati-hati kita jika sudah di sini. Kita tidak boleh kasih koma jika sudah di akhirnya. Nah, kita enter terlebih dahulu, tutup kurung, lalu titik koma. Nah, kita enter maka akan tertera di sini muncul query oke. Lalu kita coba cek show tables titik koma. Nah, di dalam tabel database tugas ini ada yang namanya tabel mahasiswa. Atau kita akan cek
apa saja yang ada di tabel mahasiswa, lalu kita tulis describe mahasiswa titik koma. Nah, ini muncul nih seperti ini. Lalu kita akan mengisi database data mahasiswa tersebut. Kita harus paham sintak MySQL terlebih dahulu. Maka di sini saya akan menuliskan insert into mahasiswa value. Buka kurung. ID-nya kita kosongkan saja. Nanti akan diisi secara otomatis oleh database-nya. Maka kita hanya cukup memberikan petik, koma, jangan lupa sertakan koma. Kita tulis namanya, jangan lupa tipe data varchar itu kita kasih petik 1 di atasnya. Kita isikan nama, tutup petik, jangan lupa koma, lalu selanjutnya sama aja diberikan petik 1, koma, jangan lupa. Kita isikan semuanya. Nah, di akhir ini kita langsung tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, akan muncul query OK. Jadi data kita berhasil masuk. Lalu saya akan menambahkannya lagi. Caranya sama seperti di atas, select. Kita coba dulu deh. Kita cek dulu select bintang from mahasiswa. Maksudnya kita akan melihat tabel database mahasiswa. Nah, ini akan muncul nih, sudah tertera satu nama. Lalu kita akan menambahkan 1 atau 2 mahasiswa lagi. Caranya sama seperti di atas, yaitu insert into.
Sudah semua ya, database-nya sudah saya tambahkan 2 mahasiswa lagi. Lalu kita coba lihat, cek select bintang from mahasiswa titik koma. Oke, enter. Nah, nih tampilannya. Sudah ada 3 data dan ID-nya tertera sendiri. Muncul sendiri ya. Lalu kita select NPM. Kita mau ngecek NPM-nya saja. Jadi kita ketiknya gini, select NPM from mahasiswa. Enter. Nah, maka yang akan muncul hanya tabel NPM saja. Atau kita lihat lagi. Kita lihat select nama NPM. From mahasiswa. Nih. Nama dan NPM dari mahasiswa. Tabelnya seperti ini. Kita ketik select bintang from mahasiswa. Nah, nih. Lalu kita akan mengganti jurusan. Nih, mahasiswa nih saya ketik di sini update mahasiswa set jurusan sama dengan pendidikan agama Islam. Mana yang akan saya ubah? Mahasiswa yang keberapa? Lalu kita tulis di sini where kita tambahkan ID sama dengan 2. Jangan lupa kita kasih titik koma, enter. Nah, query oke. Berarti input kita berhasil. Bagaimana kita mengeceknya?
seperti tadi kita cek melalui select bintang from mahasiswa titik koma, enter. Nah, maka nama Rosdina tadi kan pendidikan sejarah, ganti menjadi pendidikan agama Islam. Itu caranya ketika kita akan mengubah jurusan mahasiswa atau kita akan mengubah namanya. Caranya sama saja, tinggal ganti teksnya saja. Atau kita akan menghapus. Ini kita akan menghapus mahasiswa, salah satu mahasiswa dari form dari tabel ini. Kita ketik delete from mahasiswa where ID sama dengan 3 titik koma. Jangan lupa selalu sertakan titik koma. Enter. Nah, query oke. Berhasil ya. Kita mau cek lagi. Oke, kita cek lagi. Caranya sama kayak yang tadi. Kayak pertama select bintang from mahasiswa. Jangan lupa titik komanya. Enter. Nah, mahasiswa yang ketiga sudah terhapus dari database ini. Lalu kita akan melihat menghapus database-nya. Nah, kita coba hapus database-nya. Kita klik saya salah ketik, harusnya bukan show database tapi drop database. Kita klik ya, kita tulis drop database PHP tugas. Oke. Kita enter. Nah, tampilannya kembali seperti semula. Lalu kita lihat, kita cek show databases titik koma. Nah, database-nya hilang. Tidak ada ya di sini yang namanya database tugas, PHP tugas. Lalu kita akan mencoba. Kita sudah membuat tapi kita hapus, tidak masalah.
Kita akan mencoba menggunakan Apache. Kita buka aplikasi Xmap-nya. Lalu kita buka di browser di sininya. Jangan lupa Apache yang atas sendiri, atasnya MySQL tadi, di klik start, dihidupkan terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu kita buka browser, kita ketik localhost /php my admin. Nah, enter. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Di sini lebih mudah, teman-teman. Jadi ini sudah berbasis GUI, Graphical User Interface. Jadi kita tidak perlu seperti tadi ngetik. Di sini kita tinggal klik, tambahkan dan tambahkan. Tuh ya. Lalu kita klik, boleh kita klik di tombol baru atau di basis data. Nah, tampilan seperti ini. Di sini ada buat basis data atau create database. Kita klik di sini. PHP tugas. Sampingnya ini kita abaikan, lalu kita buat. Nah, seperti ini. Ini lebih mudah. Jadi di sini kita tinggal ketik tabel apa yang mau kita buat. Misalkan mahasiswa, jumlah kolomnya berapa? Di sini tadi ada ID, nama, NPM, email, jurusan, dan gambar. Maka 6. Saya tuliskan lalu buat. Nah, seperti ini tampilannya. Teman-teman tinggal klik di sini nama, ID, lalu jenisnya apa? Tadi int, integer ya. Panjang nilainya kita kosongkan. Sini kita scroll ke samping ya. Oke. Nah, biar lebih mudah, kita buang dulu list menunya, oke. Kita scroll ke samping. Kita klik indeksnya, kita ganti primary. Oke. Jangan lupa sampingnya dicentang. Lalu kita klik yang kedua, kita isikan semuanya. Nama, jenisnya tadi seperti apa. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di situ ada yang namanya simpan atau save. Sudah. Jadi
Maka nanti kita akan klik di tambahkan atau insert. Di situ kita tinggal menambahkan nama-nama data-data mahasiswa tadi. Jika kita ragu sudah tertambahkan atau belum, kita klik di browser atau jelajahi. Nah, di situ sudah tertera, berarti database tersebut sudah berhasil diisikan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.